Setelah 2 pekan lalu, Kapolri mengangkat Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan Kabaharkam Mabespori Komjen Badrodin Haiti menjadi wakilnya. Selasa pagi, Kapolri melantik Irjen Putut Eko Bayuseno yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menjadi Kabaharkam Mabespori. Selain Kabaharkam, sejumlah Kapolda lain pun mengalami rotasi kepemimpinan. Kapolri Jenderal Sutarman melantik Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam. Putut ditunjuk menjadi Kabaharkam menggantikan Komjen Badrodin Haiti yang kini menjabat sebagai Wakapolri. Sejumlah pimpinan wilayah lainnya juga mengalami pergantian, diantaranya Irjen Dwi Priyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, kini menggantikan posisi Putut sebagai Kapolda Metro Jaya. Sedangkan posisi Dwi Priyatno saat ini diisi oleh Brigjen Nur Ali yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kemudian Brigjen Bambang Sri Herwanto yang sebelumnya menjabat Karosunluhkum menggantikan posisi Nur Ali. Mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno mengatakan, dalam rangka menghadapi pengamanan pemilihan umum, pemilu, legislatif, dan capres-cawapres, dirinya yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Mabes Polri siap mengamankan operasi Mantap Brata. Jenderal Bintang 2 tersebut mengaku juga akan menyiapkan segala keperluan pengamanan apabila Polda di setiap wilayah membutuhkan pengamanan ekstra dari Mabes Polri. Dari partai manapun tidak melihat dari siapa person itu yang sudah dinyatakan sebagai capres oleh partainya, tetap kita lakukan. Iya, nanti lihat kemampuan lakukan. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Pelaksanaan kampanye terbuka pemilu 2014 dimanfaatkan benar oleh Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Utara dengan melakukan kampanye di lapangan Maesa Perkamil, Kecamatan Paal 2, Kota Manado. Sebab 2 hari semenjak dilaksanakannya kampanye terbuka, 4 partai di Kota Manado tidak melaksanakannya. Beginilah suasana di lapangan Maesa, Perkamil, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, di mana ribuan kader dan simpatisan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengikuti kampanye terbuka dan merupakan kampanye perdana Partai Persatuan Pembangunan. Ribuan kader dan simpatisan partai berlambang Ka'bah ini dihibur oleh artis lokal Kota Manado. Dalam kampanye terbuka ini, seluruh caleg P3 dari kabupaten kota yang berada di Sulawesi Utara ikut menghadiri. Dalam orasinya, Ketua DPW P3 Sulut, IR Jafar Al-Katiri, mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan, khususnya di wilayah Sulut. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, catat hari ini. Berulang-ulang saya sampaikan di publik, sejak 3 tahun yang lalu, anggota Dewan hari ini di Provinsi 60% tidak pernah bicara. Sesuai jadwal KPU Kota Manado, kampanye terbuka 18 Maret 2014 diikuti oleh 2 partai politik peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Hanura. Namun dari 2 parpol tersebut, hanya P3 yang menggelar kampanye terbuka, sementara Hanura tidak melakukan kampanye. Namun sangat disayangkan, kampanye di Manado masih diwarnai pelanggaran, yakni diikutsertakannya anak-anak dalam kampanye tersebut. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Rusdiam Syahdin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU mempersilahkan 9 partai politik dan 35 calon anggota DPRD RI yang didiskualifikasi untuk menempuh langkah hukum ke Bawaslu. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, apabila pencoretan ini tidak ada yang mempersekentakan, KPU menganggap hal tersebut sebagai keputusan yang final dan mengikat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Malik membenarkan pihaknya telah mendiskualifikasi 9 partai politik di 25 kabupaten dan 35 calon anggota DPD RI. KPU terpaksa mencoret ke 25 parpol dan 35 calon anggota DPD
RI tersebut karena telah melanggar Undang-Undang Pemilu, yakni tidak melaporkan awal dana kampanye hingga batas yang ditentukan. Husni pun mempersilahkan ke 9 parpol dan 35 calon anggota DPD RI itu untuk melaporkan masalah ini ke Bawaslu. Husni menegaskan jika pencoretan ini tidak ada yang mempersengketakan, KPU menganggap keputusan untuk mendiskualifikasi sudah final dan mengikat. Pengurus mereka tidak menyampaikan laporan dana kampanye dan kemudian di daerah itu dinyatakan pembatalan atas keikutsertaan partai itu di daerah tersebut. Yang kedua, kami menjelaskan bahwa partai politik punya hak untuk mensengketakan keputusan KPU itu, dan sengketanya ada di Bawaslu. Nah, kemudian yang ketiga, kami menjelaskan apabila partai politik tidak mensengketakan atau peserta perseorangan calon anggota DPD tidak mensengketakan putusan KPU, maka keputusan KPU itu berlaku final dan mengikat. Waktu penyerahan laporan awal dana kampanye sesuai Undang-Undang Pemilu adalah tanggal 2 Maret 2014 atau 14 hari sebelum kampanye rapat umum dilaksanakan. KPU kemudian memperkuatnya dengan surat edaran KPU bahwa waktu penyerahan paling lambat 2 Maret 2014 pukul 18 waktu setempat. Hingga batas yang ditentukan, ke-9 parpol dan 35 anggota DPD RI tersebut belum juga menyerahkan laporan awal dana kampanye. Berikut 9 parpol yang dicoret tersebut. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.